Pengertian internet. Internet singkatan dari Interconnected Network. Internet adalah jaringan komunikasi global yang menghubungkan jutaan komputer dan perangkat di seluruh dunia, sehingga memungkinkan pertukaran informasi secara cepat dan mudah. Dengan internet, kita bisa mengirim pesan seperti email dan WhatsApp, menjelajah informasi seperti Google dan Wikipedia, menonton video seperti YouTube dan Netflix, bermain game online, belanja online, belajar online, dan lain-lain. Cara kerja internet. 1. Perangkat kamu, HP atau laptop, terhubung ke internet melalui Wi-Fi, data seluler atau NAT. 2. Data dikirimkan ke server komputer pusat tempat website atau app berada. 3. Server membalas dengan mengirimkan informasi ke perangkat kamu. 4. Semua ini terjadi dalam milidetik sehingga terasa instan. Contoh, saat kamu mengetik cuaca hari ini di Google, data dikirim ke server Google, lalu Google mengirimkan jawaban ke browser kamu. Fungsi dan manfaat internet. 1. Komunikasi. Contohnya yaitu email, video call, chatting, dan media sosial. 2. Edukasi. Contohnya yaitu e-learning, kursus online, dan sumber referensi. 3. Hiburan. Contohnya yaitu streaming film, musik, game online, dan konten YouTube. 4. Bisnis dan ekonomi. Contohnya yaitu toko online, digital marketing, dan transaksi perbankan. 5. Informasi, yaitu akses berita, blog, artikel, dan tutorial. 6. Sosialisasi, yaitu bergabung di komunitas atau forum online. 7. Pemerintahan, yaitu layanan publik online, eKTP, bayar pajak, dan BPJS, dan lain-lain. Penggunaan internet yang baik ada 4 contoh. 1. Untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan. 2. Untuk komunikasi sehat dan positif. 3. Untuk meningkatkan kreativitas dan penghasilan. 4. Untuk menjaga etika dan keamanan digital. Untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan, internet memberi akses tak terbatas ke berbagai informasi dan ilmu pengetahuan dari seluruh dunia. Ini sangat membantu siswa, mahasiswa, guru, bahkan orang tua. Contohnya, mencari bahan presentasi sekolah dari situs seperti Wikipedia, Britannica, atau Perpusnas. Menonton video pembelajaran di YouTube Edu, Genius, Ruang Guru, Han Academy. Mengikuti kelas online seperti coding di Decoding, desain gratis di Canva, atau kursus sertifikasi Google. Dampak positif. Memperluas wawasan, membantu belajar mandiri, meningkatkan kemampuan teknologi. Untuk komunikasi sehat dan positif, internet memudahkan komunikasi dengan siapa saja, kapan saja. Tapi penggunaan yang baik adalah jika komunikasi itu sopan, bermanfaat, dan menjaga etika. Contohnya, chat dengan guru atau teman untuk diskusi tugas, video call dengan keluarga yang jauh, mengikuti webinar di forum diskusi online. Dan positif, hubungan sosial tetap terjaga, mendapat ilmu atau solusi dari orang lain, membangun jaringan kerja dan belajar. Untuk kreativitas dan penghasilan, internet memberi kesempatan untuk berkarya dan membangun usaha. Contoh, membuat konten YouTube edukatif atau vlog bermanfaat, menjual produk di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Etsy. Menjadi freelancer, desain, menulis, coding di Fiverr, Upwork, Project, COID. Dampak positif, mengembangkan keterampilan baru, menambah penghasilan, dan mengasah jiwa wirausaha. Untuk menjaga etika dan keamanan digital, pengguna internet yang baik akan sadar terhadap jejak digital dan melindungi diri dari bahaya siber. Contoh, tidak membagikan data pribadi seperti KTP, nomor rekening, alamat sembarangan. Menggunakan password yang kuat dan menggantinya secara berkala. Memverifikasi kebenaran berita sebelum membagikannya. Cekfakta.com, Thunberg, Fox ID. Dampak positif, terhindar dari penipuan, doxing, dan cyberbullying. Menjadi pengguna yang bertanggung jawab dan menjaga reputasi online. Penggunaan internet yang tidak baik itu ada 4. 1. Untuk hal yang merugikan atau melanggar hukum. 2. Menyerap informasi tanpa verifikasi. 3. Kecanduan internet. Dan yang keempat, kurangnya kesadaran privasi dan etika.
untuk hal yang merugikan atau melanggar hukum. Internet bisa digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum atau merugikan orang lain jika tidak disertai kontrol diri. Contohnya, yang pertama, mengakses situs pornografi. Yang kedua, menyebarkan ujaran kebencian atau rasisme. Yang ketiga, melakukan penipuan online seperti modus, lowongan palsu, dan pinjol ilegal. Dampak negatifnya adalah masalah hukum UU ITE, kerusakan moral dan mental, mempengaruhi perilaku buruk di dunia nyata. Untuk menyerap informasi tanpa verifikasi. Mudahnya informasi membuat orang sering menyebarkan berita tanpa tahu kebenarannya. Contohnya, membagikan berita palsu tentang vaksin, politik, atau agama di grup WA. Menelan mentah-mentah konten TikTok tanpa cek fakta. Dampak negatifnya, menyesatkan orang lain, menimbulkan kepanikan massal, dan memecah belah masyarakat. Canduan internet. Pengguna internet yang berlebihan bisa membuat seseorang lalai terhadap tanggung jawabnya. Contoh, bermain game online atau media sosial 10 jam per hari. Begadang karena nonton konten hiburan nonstop. Tidak fokus belajar karena selalu ingin scrolling. Dampak negatif, prestasi turun, kesehatan terganggu, mata lelah, insomnia, kehidupan sosial menjadi renggang. Kesadaran, privasi, dan etika. Banyak orang tidak menyadari bahwa apa yang mereka bagikan bisa berdampak buruk. Contoh, membagikan foto atau video privasi orang lain tanpa izin, menjelek-jelekan seseorang lewat komentar atau status, mengumbar lokasi atau data pribadi ke publik. Dampak negatif bisa digunakan untuk kejahatan pemerasan, penculikan, menyakiti orang lain secara psikologi, menyebabkan konflik. Cara bijak menggunakan internet. 1. Gunakan untuk belajar dan hal bermanfaat. Batasi waktu online. Jangan sampai lalai belajar atau ibadah. 2. Jaga etika dan sopan santun saat berkomentar atau membagikan sesuatu. 3. Melindungi data pribadi dan jangan asal klik. Sering mencurigakan. Sharing informasi sebelum membagikan. Sharing sebelum sharing. Hoax pada internet. Hoax dari kata Inggris, hoax adalah informasi palsu, menyesatkan atau berita bohong yang disebarkan dengan tujuan tertentu seperti menipu, menakut-nakuti, memprovokasi, atau hanya untuk hiburan yang tidak dipertanggungjawab. Ciri-ciri hoax. 1. Tidak ada sumber yang jelas. Tidak mencantumkan nama penulis, media resmi, atau institusi. 2. Judulnya sensasional atau provokatif. Contoh, mengerikan, negara akan hancur karena ini. Menyuruh cepat dibagikan. Contoh, sebarkan ke semua grup sebelum dihapus. 3. Tidak bisa diverifikasi kebenarannya. Tidak ditemukan di media terpercaya atau situs resmi. Tujuan penyebar hoax. 1. Menyesatkan atau membohongi orang lain. 2. Mengadu domba kelompok masyarakat atau provokasi. 3. Menjatuhkan nama seseorang atau lembaga. 4. Menimbulkan kepanikan massal. 5. Mendapatkan uang dari klik, iklan, atau trafik tinggi. Contoh nyata hoax. 1. Kesehatan. Minum air garam bisa sembuhkan COVID-19. 2. Politik. Calon X dicurigai penjahat, ini buktinya. 3. Agama. Siapa yang tidak menyebarkan ini akan celaka. 4. Sosial. Jangan keluar malam, akan ada kerusuhan. 5. Pendidikan. UN akan dihapus mulai minggu depan. Dampak bahaya hoax. Menimbulkan ketakutan atau kepanikan, memecah belah masyarakat, menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah atau media,
merusak reputasi seseorang, membuat keputusan salah satu informasi keliru, dan dapat diproses hukum sesuai UU ITE. Landasan hukum di Indonesia. UU ITE Pasal 28 Ayat 1. Setiap orang dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen akan dipidana. Ancaman hukuman bisa dipenjara hingga 6 tahun dan atau hingga didenda harga 1 miliar. Cara menghadapi hoak. 1. Cek kebenaran informasi, gunakan situs mengesahkan fakta seperti Terbaik Hoak oleh Mapindo. Cek fakta.com, Kominfo.id. Hoak ada bagian situs, baca dari sumber resmi, gunakan media terpercaya seperti Kompas, Detik, BBC, CNN Indonesia, Antara Republik. 2. Jangan mudah percaya dulu, baca isi berita secara menyeluruh, bandingkan dengan berita lain. 3. Jangan ikut menyebarkan meskipun kata dari grup keluarga atau teman dekat, tetapi jangan dibagikan jika belum jelas. 4. Edukasi keluarga dan lingkungan, ajak orang tua, saudara, dan teman belajar mengenali hoak. Kesimpulan, internet adalah teknologi biasa yang bisa sangat bermanfaat jika digunakan dengan bijak, etis, dan bertanggung jawab, namun bisa menjadi berbahaya dan merusak jika digunakan untuk hal negatif. Gunakan internet untuk belajar, berkarya, dan berbagai kebaikan, bukan untuk mengurungkan keburukan atau merugikan orang lain.